Banyak yang nanyain Ismail mah. Mana Ismail? Ismail. Jadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terasa udah minggu terakhir bulan puasa. Nah, sekarang kita mau bikin salah satu resep kuno yang sangat disukai oleh ayah saya, Jan Hagel namanya. Namanya Belanda ya. Cara buatnya gampang sekali. Bahan yang diperlukan apa aja, Neng? Ini ada gula halus, ini ada mentega. Kalau mau enak pakai Wisman ya. Wisman. Terus ini ada margarin. Ini kuning telur, tepung maizena sama susu bubuk. Nah ini buat toppingnya nanti. Ada gula pasir sama kenari dari Ternate. Sama ini vanila, jangan lupa supaya kuenya harum. Oh, lupa satu lagi paling penting, tepung. Terigu yang paling penting, terigu nanti di akhir. Ini kita masukin dulu mentega, terus margarin. Ya aduk dulu deh sampai rata si margarin sama ini. Sambil dinyalain. Ini wangi. Udah kecium lebaran. Oke. Bikin dulu, kita masukin enggak. Ya enggak terbang. Semuanya. Wangi gula. Nah, diaduk dulu mas biar nggak terbang. Udah. Ini tepung maizena sama susu bubuk. Biasanya katanya Jidah suka nambahin juga susu kental manis, Neng. Sedikit. Vanili ketinggalan. Nanti nggak wangi. Oh iya, vanila. Jangan lupa. Biar nggak terbang-terbang kata Tia, diaduk dulu. Ini tips dari yang suka bikin apa? Kue. Udah rata baru masukin. Oke, bismillah. Kita masukin aja deh. Pinggirnya masih kuning. Kalau lebaran biasanya kita suka bikin beberapa jenis kue. Dan nastar, apalagi nih? Nastar, kue sagu, terus kastengel, sama Jan Hagel ini. Nah, Jan Hagel ini biasanya bikinnya kita nggak terlalu banyak. Jadi habisnya nomor 1 karena semua pada suka. Tapi ini kayaknya bikinnya cepet ya mas, nggak kayak nastar. Kalau nastar kan mesti diinin satu-satu, terus diolesin satu-satu. Masukin. Udah. Kayaknya sampai telurnya rata. Kita masukin. Nah, habis ini kita akan membuat olesan atasnya kue nanti. Udah. Sekarang kita mau bikin olesan untuk di atasnya kue Jan Hagel ataupun kue kering lainnya. Ini resep dari ibu saya. Jadi kita butuh 4 kuning telur, jadi 4 merah sama 1 full. Oh oke. Yang full terakhir aja ya? Kalau ini telur, nih kalau telur omega warnanya lebih merah. Nah, sekarang masukin mentega, kita lumerin mentega. Tunggu lumer. Ini kecil gini. Oke, udah lumer. Tinggal yang terakhir pinggirin. Semua. Nah, sekarang tinggal kita masukin bahan yang lainnya. Susu kental manis. Ini nggak pakai mixer lagi ya? Nggak, pakai garpu aja. Ini madu ya? Ini madu. Nah, mentega yang udah dilelehkan masukin, udah dingin ya, jadi nggak mateng si telur. Tuh, udah nggak mateng kan? Nah, dikocok deh pakai garpu. Oke.
olesannya. Oh iya, ditambah air sedikit katanya supaya nggak kental. Kasih air supaya nggak lebih cair. Kurang lebih olesinya lebih gampang. 1 sendok teh, 2 sendok teh. 1 sendok makan kali 2 sendok makan supaya nggak terlalu susah ngolesnya. Kan kalau telur kan agak kental. Kalau encer lebih gampang. Nah, olesan udah siap. Nah, sekarang kita aduk adonan tadi, tambahin terigu sampai lembeknya pas untuk ditaruh di loyang. Segini ya? Masukin aja dulu dua. Lagi. Satu lagi. Oke. Kenapa? Udah. Kebanyakan? Enggak, cukup. Ya. Jadi dibolak-balik ke atas ke bawah ya. Mah, banyak yang nanyain Ismail mah. Mana Ismail? Ismail sekarang lagi sekolah. Sibuk ya? Sibuk. Sekarang yang nemenin Tia aja. Jangan terlalu diaduk tekan. Yang bawah sini terigunya banyak. Masih nambah lagi? Masih terlalu lembek. Makanya terigunya banyak. Wah, kayaknya pas deh. Dilanjutkan pakai tangan. Masih tambah terigunya nih. Segini. Tadi untuk adonannya, buat kira-kira, ini 4:7. Banding 7. Berarti yang hitung tadi? Dikira-kira. Kayak cukup buat lebih keras dari nastar. Oke. Terus diapain? Diratain aja? Ratain aja. Kayak pengen. Ini. Juga cepet. Mama udah kasih garis tuh buat tebelnya. Buat patokannya itu pinggirnya kurang lebih 1/2 senti tebelnya. Ini masih ada yang kosong. Nah, terus diratainnya pakai Kasih kiloan. Nah, ini diratainnya pakai ini nih. Digosok-gosok itu biar rata. Biar smooth. Nah, sementara dia bikin smooth, Mama ngaduk lagi adonan. Oke. Tadi berapa sendok? 3 ya, Neng? 4. Ini sesuai selera sih sebetulnya kalau mau bikin. Kalau kita biar gampang, ada yang suka bikin pakai cetakan, jadi bentuknya kayak bunga-bunga gitu ya, tinggal gituin. Tapi kalau mau cepet, kita pakai peso. Bentuknya bisa kotak-kotak. Biasanya kayak yang Hagel itu biasanya segi panjang. Segi panjang tuh susah naruh di toples. Bagi berapa ya? Bagi 4 deh. Jadi kotak-kotak. Oke. Tapi nggak usah dipotong sampai ke bawah. Cuma dibikin garis aja. Dibikin garis aja buat penanda. Nanti patah sendiri ya? Nanti dipatahinnya ketika udah matang. Jadi satu loyang jadinya berapa? 8 kali 8. Relaxing ya mahirinnya, garisinnya. Sambil nunggu Tia garis-garis, saya akan ngaduk adonan terakhir. Nah, ada tips untuk bikin adonan terakhir. Biasanya kan kita suka taruh semuanya nih. Kita mau aduk ini semua. Tipsnya, sisakan sedikit adonan, pinggirkan, supaya nanti kalau sampai kita adukannya kekerasan, ada cadangan untuk bikin lembek. Nah, segini aja. Nah, ini sisa yang ada, kita aduk pakai dengan terigu. Nah, ini adonan terakhir. Kalau udah diolesin, Neng. Ntar, dikit lagi. Ini juga dibagi 3 ya? 3. Nah, ini? Nah, itu buat ngolesin, Neng. Diolesin sebelum dikasih kenari atasnya. Oke. Ada reset sama gula. Mama kalau lagi Lebaran paling suka kue apa? Mama paling suka nastar.
sama. Waktu itu kan Kaisar suka banget makan nastar, Pak. Dia suka dipegang toplesnya ya, dipangku toplesnya kayak makan kacang. Gini, dimakanin satu-satu. Terus aku ajak Kaisar, yuk bantuin Tia bikin nastar. Habis itu dia kapok. Apresiasinya lain. Dia makannya lebih dengan perasaan gitu, Mbak. Nggak kayak makan kacang. Terigunya kurang deh kayaknya. Hah, sini coba. Ya, diolesin. Tuh, kalau pakai itu kan merah, bagus. Telur omega. Agak banyak nggak apa-apa kan? Atau ketebelannya nih? Cukup. Nggak usah tebel-tebel. Oh iya. Habis diolesin, kita kasih kenari atasnya sama gula pasir. Gula pasir. Jadi Kalau bikin kue itu kalau nggak berantakan nggak seru. Tadi pas awal-awal masih yang kayak oh iya ini 1, 2 gitu. Sekarang udah di mana-mana. Realistis ya. Sisanya kita masukin ya, insya Allah nggak kekerasan kok. Nah ini tambahin kenari sekarang. Nah sekarang taruhin kenari atasnya. Oke. Loyangnya udah 3 ya. Ini lebih panjang-panjang. kasih gula, Neng. Jadi ini hasilnya. Kalau belum Nah, ini mau dimasukin ke oven. Jadi totalnya jadi 3 loyang plus sedikit. Sisanya biar nggak ada yang kebuang. Tadi kita coba yang pertama potongnya dibagi 8 kali 8. Kecil-kecil jadinya. Kita lihat hasilnya nanti kalau dipanggang. Nah, yang selanjutnya 6 kali 6. Yang 6 kali 6 kayaknya sebetulnya agak terlalu besar, tapi loyangnya ukurannya nanggung, jadi pas deh kurang lebih. Jadi tergantung nanti bikin kuenya pakai loyang ukuran apa. Ini hasilnya kelihatan kan, ini yang pertama masih rajin bikin satu. Nah ini yang terakhir kayaknya yang ini deh. Jadi yang penting ada kenarinya. Oh iya, tadi gulanya terakhir ya, setelah Saburin. dikasih kenarinya agak ditekan-tekan dikit biar masuk. Sekarang kita masukin oven. Kalau cookies itu biasanya 170 sampai 190. Oke, ini pas sih Mas. Sekarang Pas. Belum sampai Ada juga oven yang memang setelannya cuman kue, ayam, daging gitu kan. Nah, ini yang cookies. Ini sekitar 190-an. 190. Oke, kita masukin. Kayaknya kita bisa masukin berapa loyang nih? Oven kita cuman 2. Yang bisa 2. Bisa 2 ya? Nggak bisa 4 sekalian. Oke. Kita tunggu sampai kuning 15 menit kurang lebih. Kasih timer ya. Oke. Terus dipotong deh ininya, kuenya. Yang dia udah matang. Kita potong sesuai garis. Ini wangi. Jadi tinggal dingin, masuk di toples. Sesudah dikeluarin gini, tunggu sampai dingin, tinggal masukin toples. Jadi deh.